Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bil ittihad wa ja'alna Allahu ummatan wahidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Salah satu ciri dari negara besar, negara pemimpin dunia, selain memiliki ideologi ataupun prinsip-prinsip dasar yang kokoh yang dipropagandakan ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana yang pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, maka terdapat juga ciri lainnya, yaitu memiliki kebijakan internasional, memiliki agenda politik global yang jelas, memiliki visi yang menjadi landasan bagi negara-negara pemimpin itu, bagi negara adidaya itu, untuk merumuskan bentuk hubungannya dengan negara lain. Ini biasa dikenal atau disebut dengan istilah agenda kebijakan luar negeri. Atas dasar agenda kebijakan luar negeri inilah ditentukan hubungan dengan negara dan bangsa lain di seluruh dunia. Ini merupakan poin penting yang harus selalu diingat ketika berusaha mengelompokkan negara-negara yang ada di dunia saat itu. Kita bisa mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki agenda kebijakan luar negeri yang terdefinisi dengan jelas merupakan negara yang kuat, negara yang berkuasa, berpengaruh, dan memiliki ideologi. Sedangkan negara-negara yang tidak memiliki agenda kebijakan luar negeri yang jelas merupakan negara yang lemah, tidak independen, tidak dapat menentukan nasib dirinya sendiri, apalagi menentukan nasib negara lain. Urusan-urusan negara dan rakyatnya berada di tangan negara-negara lain yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berkuasa. Bila kita amati kondisi dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa posisi negara pemimpin di dunia saat ini diraih oleh Amerika Serikat dan juga koalisinya dari negara-negara barat, terutama dari negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan sebagainya. Mereka memiliki kedudukan sebagai penentu kebijakan dunia internasional. Mereka adalah negara-negara yang paling aktif, negara-negara yang secara efektif melakukan aktivitas internasional, punya pengaruh besar dalam menentukan bagaimana dunia diatur saat ini. Jika ada orang yang mengamati urusan dunia dan isu-isu internasional yang bergulir saat ini, maka ia akan melihat bahwa kedua negara ini tidak hanya terlibat aktif dalam urusan-urusan tersebut, tapi mereka bahkan seringkali memimpin penyelesaian urusan tersebut. Kenyataannya, jika kita ingin menggali lebih dalam lagi persoalan ini, kita akan mendapati bahwa bukan saja subjek permasalahannya terletak jauh ribuan mil dari negara terkemuka tersebut, namun tidak jarang juga permasalahannya itu bahkan tidak ada hubungannya secara langsung dengan kepentingan mereka. Keterlibatan mereka di berbagai wilayah dengan berbagai kebijakan luar negerinya dan campur tangannya dalam urusan bangsa-bangsa lain sama sekali terpisah dengan bangsanya sendiri. Ini membuktikan bahwa mereka punya visi, punya kebijakan yang mereka emban. Kebijakan ini menjadi landasan bagi setiap kesepakatan dan hubungan antara mereka dengan wilayah-wilayah tersebut, dengan negara dan bangsa lain di seluruh penjuru dunia.
Visi dan kebijakan itulah yang mengarahkan bagaimana cara mereka menentukan kepentingan-kepentingannya atas negara lain, serta bagaimana mereka menetapkan pedoman dan pelaksanaan hubungan dengan negara-negara lain. Mereka memiliki visi atas seluruh persoalan internasional, memandang dunia dari perspektif ini. Sementara negara-negara lain di dunia tidak punya karakteristik seperti ini. Maka para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, tidak mengherankan jika kita menjumpai bahwa Amerika memiliki berbagai kebijakan terhadap stabilitas Timur Tengah, atau kepentingannya di Teluk Persia, atau bagaimana dia meluncurkan paket-paket bantuan untuk Afrika, atau juga menggagas reformasi politik di Pakistan atau Afghanistan, memberikan rencana perdamaian untuk kawasan Timur Tengah, bahkan hingga ke isu lingkungan dan iklim global. Sebaliknya, apakah negara-negara seperti Islandia misalnya punya usulan perdamaian bagi konflik yang terjadi di Afrika Tengah? Apa kita pernah mendengar adanya usulan tentang reformasi di Eropa Timur dari negara-negara seperti Pakistan? Apakah kita mendapatkan usulan penyelesaian masalah Kurdi dari negara seperti Lituania? Kita tidak akan mendapatkan hal seperti itu. Yang kita jumpai justru Amerika sebagai negara terkemuka di dunia telah menentukan agenda kebijakan luar negeri mereka terhadap negara-negara lainnya di seluruh dunia. Negara-negara lain tidak memiliki visi atau ambisi seperti itu. Dan karena itulah kita tidak akan menemukan agenda kebijakan luar negeri di negara-negara tersebut, sehingga mereka kehilangan pandangan yang mendunia. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, persoalan dan persengketaan tanah Palestina saat ini misalnya, kita akan melihat bahwa rancangan kebijakan, solusi yang ditawarkan, negosiasi perdamaian yang diawasi, perundingan damai yang diadakan, dan berbagai peristiwa yang melingkupinya, tidak secara eksklusif diatur dan dijalankan oleh bangsa-bangsa yang terkait langsung dengan persoalan itu. Kita justru melihat bahwa rencana dan kebijakan pendirian negara otonomi Palestina dan internasionalisasi Al-Quds yang memisahkan kaum muslim dan orang-orang Yahudi justru dirancang dan diarahkan oleh Amerika. Campur tangan itu sangat jelas jika kita mengamati secara seksama bagaimana kunjungan diplomatik tingkat tinggi para wakil negara asing dan penasihat mereka ke wilayah itu. Seorang pengamat yang teliti akan bertanya-tanya, apa hubungannya persoalan itu dengan bangsa Amerika atau bangsa-bangsa lainnya? Apakah Amerika juga akan mengundang bangsa-bangsa lain untuk menyelesaikan persoalannya? Akankah Amerika mengundang bangsa-bangsa lain untuk merancang penyelesaian serta mengadakan berbagai konferensi dan perundingan terhadap persoalan pemisahan Washington DC, New York, California, atau negara-negara bagian lainnya misalnya? Mengapa Amerika tidak mengundang bangsa-bangsa lain untuk menyelesaikan urusannya sendiri? Jika bukan karena dia telah menduduki posisi kepemimpinan di antara negara-negara lainnya di dunia. Tidak ada penjelasan lain selain menunjukkan bahwa Amerika adalah arsitek dan pemimpin yang efektif dalam persoalan Palestina. Ini menjadi bukti bahwa Amerika jelas-jelas punya visi mengenai persoalan Palestina maupun persoalan di tempat-tempat bagian dunia manapun di bumi ini. Ini juga yang mendorong Amerika bersikap aktif terhadap persoalan yang sebenarnya bukan bagian dari persoalannya. Agenda kebijakan luar negeri terhadap negara-negara dan bangsa lain di dunia, mereka sudah tentukan, hingga akan dapat mendorong dan mengarahkan suatu bangsa pada pandangannya yang mendunia. Inilah yang membedakan bagaimana negara adidaya atau terkemuka di dunia bukan hanya memiliki ideologi yang jelas, yang detil,
tapi juga memiliki kebijakan luar negeri atau agenda politik luar negeri yang jelas dan juga detail. Bandingkan, kita bisa menemukan agenda kebijakan luar negeri semacam itu di negara-negara lain yang tidak termasuk kelompok negara adidaya atau pemimpin. Kita tengok Jepang misalnya. Apakah Jepang punya agenda politik luar negeri terhadap Eropa atau terhadap Timur Tengah? Atau misalnya agenda kebijakan politik luar negeri Jerman terhadap negara-negara lain yang ada di Asia Pasifik misalnya. Rakyat Amerika yang jumlahnya 300-an juta secara efektif ternyata bisa mengatur hubungan interaksi antar bangsa yang lebih dari 6 miliar jumlahnya di dunia. Ini merupakan sesuatu yang unik, yang menjadi ciri khas dari sebuah bangsa, sebuah negara besar, negara superpower yang memiliki ideologi dan juga memiliki kebijakan yang sangat jelas dalam politik luar negerinya. Maka apabila kita ingin mendaki dan meraih posisi seperti itu di dunia, hendaknya bukan hanya ideologi yang jelas kita miliki, tapi juga kebijakan-kebijakan politik luar negeri kita sudah mendunia. Seluruh persoalan yang ada di dunia, hendaknya kita punya solusi sesuai dengan visi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau ideologi yang dimilikinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.